Wah, gawat ini. Antrinya udah panjang banget. Semangat! Kita lihat nih berapa panjangnya ini. Udah mungkin sekitar 30 orang ngantri sampai ke dalam ngantrinya. Ini yang diantri sama orang ini nih. Apa Telur dadar. telur gobal gabul. Itu telur dadar itu sejatinya itu produk gagal itu Om. Pengen buat telur kayak Padang itu loh Om, tapi kok nggak bisa malah jadi ngerempel itu. Jadi kayak telur keriting itu loh Om. Kok jadinya kayak gini, tapi malah pelanggan konsumen itu malah pada seneng. Produk gagal, Iya. tapi malah jadi bikin sukses. Iya, gitu. Wah, bingung kan? Di belakang saya itu orang pada ngantri pengen makan telur dadar yang disebut di sini telur gombal gambul katanya. Selamat pagi Sobat Gembul. Om Gembul sedang ada di kota Yogyakarta. Ya, ini adalah sebuah kota yang selalu bikin banyak orang merindukan. Hari ini Om Gembul mau hunting kuliner di kota Jogja. Kita mau cari sarapan pagi. Kita cari tempat makan yang seru, yang legendaris, yang pengunjungnya itu sampai harus rela antri berjam-jam. Oke, kita menuju ke sana ya. Tujuan kita adalah sebuah warung tenda kaki lima. Warungnya sederhana tapi sangat fenomenal. Lokasinya masih di tengah kota, di Jalan Idewa Nyoman Oke, Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta. Nah, ini kayaknya warungnya sudah dekat. Wah, gawat ini. Antrinya udah panjang banget. Kalau gini kayaknya perlu kuatkan tekad dulu. Semangat! Oke, saya sudah berada di lokasi. Ini kita mau sarapan pagi. Jam berapa nih sekarang nih? Jam 7 ya. Dan cari tempat yang kulinernya seru gitu ya. Jadi ini ada sebuah tempat namanya Warung Pojok Mbak Yuni di Kota Baru ya, nggak jauh dari Malioboro, paling sekitar 5 menit lah ya dari Malioboro. Dan pagi-pagi jam 7 orang di belakang saya tempatnya nih ya, warungnya ya, itu di belakang orang pada ngantrinya udah panjang. Ada sekitar 30 orang mungkin ngantri. Kita langsung ke sana ya. Tuh, orang pada makan juga, lesehan di trotoar ya. Aduh, panjang banget antrinya. Kita sambil hitung ada berapa orang yang ngantri. Nah, antriannya di sini. Oh, itu masak. Jadi katanya menu di sini jualannya itu jualan nasi ramesan gitu ya. Cuman yang paling istimewa, yang orang paling favorit di sini itu telur dadarnya katanya. Jadi nasi telur dadar luar biasa ya, jualan hanya telur dadar istilahnya. Tapi sampai orang rela ngantri-ngantri panjang. Kita lihat nih berapa panjangnya ini. Ada 5, ada 10 orang, ada mungkin sekitar 30 orang ngantri ya. Ada 30 orang. Tuh. Sampai ke dalam ngantrinya. Misi Pak. Oh, ya. Tuh, sampai ke dalam nih. Wah, panjang banget. Harus sabar ini ya ngantrinya ya. Ibu, kita tunjukin di sini deh. Nah, ini jualannya si ibu. Oh, menunya menu nasi ramesan. Ini Mbak Yuninya? Bukan. Ada di belakang.
Jadi sebenarnya lauknya lauk ramesan ya, aneka lauk. Ini lauknya banyak, mungkin ada berapa nih? 20-30 jenis masakan. Oke. Maaf. Yang di dalam tenda ada tempat makannya, ada kursi bangkunya, tapi banyak juga yang harus makannya di lesehan di trotoar ya. Luar biasa. Ini ada aneka gorengan juga. Ada tempe, ada tahu, ada pisang goreng. Ini ada garang asem, mento. Jadi saya hitung sekitar 30-40 orang ya pada rela ngantri. Wow. Waduh, makin panjang aja ini. Nih kita lihat orang pada lesehan. Asik banget ya makanya di trotoar, santai, adem. Nah sekarang kita lihat ini ya, proses pembikinan telurnya nih yang istimewa nih ya, telur dadar ya. Nah ini telurnya numpuk-numpuk nih, banyak banget nih ya. Ini telur dadar nih yang menu paling dicari orang nih. Wih. Telur apa namanya? Telur apa namanya? Apa? Saya tanya. Hah? Apa telur apa? Telur dadar. Telur gobal gabul. Gobal gabul. Ya. Wih, kenapa disebut gobal gabul? Ini yang Apa artinya? Enggak tahu, ini yang namain mana yang pembelinya dulu. Oh gitu. Tapi ini sebenarnya telur dadar. Telur apa? Telur dadar ya. Ada yang bilang telur apa yang di Padang itu apa itu? Yang di Padang-Padang itu Apa namanya? Barindo. Barindo. Telur Barindo. Oh. Tapi yang jualan Mbak Yuninya itu asli orang Jogja. Iya, orang Jogja. Oh. Tuh Mbak Yuninya Mbak Yuni di belakang itu. belakang itu. Oh, yang baju hijau itu. Ya, itu. Oh, oke. Waduh, ini berapa wajan nih goreng telur nih? 4 Om. 4. Iya. Terus sekali bikin adonan satu itu, Ya, satu ini nanti nambah lagi. satu baskom gitu langsung bikin adonannya. Iya. Banyak nanti habis ngadon lagi. Panas Om sini. Iya, iya, nggak apa-apa. Jadi Habis sampai berapa telur, Mas? Satu hari? 4 petian Om. 4 peti itu sekitar berapa? Satu peti berapa banyak? 15 kilo. 15 kilo kali 4. 4 ya. Wih, jadi 60 kilo. Iya, sekitar itu. Bah, ini Bah. Itu racikannya telur sama Daun apa aja? bawang. Telur sama Daun bawang. daun bawang Ya, aja. ayo munggah. Seledri nggak ya? Enggak ada. Ya campur dikit seledrinya. Cabe ada cabe. Tapi enggak ada. Nanti kalau pas bikin adonannya aku itu ya, Ya. Iya, ambil Om. ya. Tapi bikinnya ada di sana, ada jadi ke sini jadi. Oh, yang itu mecah-mecahin telur itu di mana? Ya, di belakang. Oh, belakang sana. Iya. Bayuninya ya, yang itu ya. Ya yang racik. Iya. Ini tinggal mecahin aja. Oke, oke. Padahal ini ramesan ya, tapi yang paling dikenal, Telurnya. paling ngetop telurnya. Iya. Apa sih kata orang, apa sih ininya? Istimewa telurnya? Katanya ini loh apa? Crispy gitu. Crispy ya. Iya. Sama aku lihat itunya, apa namanya, daun bawangnya ya, banyak banget besar. ya. Kalau sebenarnya enak semua, ayam rica sama ikan asapnya itu juga enak Om. Iya. Tapi ya pembeli terserah mau apa. Ini biar crispy memang ada adonan tersendiri ya? Ada Om. Ada ya? Ya. Ada rahasianya ya? Ya, tapi enggak ini bukan apa telur sama ini aja.
Tapi 80% telur ini. 80% telur. Ya, yang double yang berapa Ada- persennya ini. Oh iya Ibu, nanti saya cobain ya Ibu. Ibu Yuni ya. Wow, itu Bu Yuni kan itu kan? Iya. 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 Ah, bukan. Aku tak samperin situ nanti Bu. Ya, samperin aja. Papua. Cepet banget ya gorengnya Ya, ya. panas Om. Apalagi goreng kayak gini dari jam 5. Goreng gini dari jam 5 sampai jam setengah 2. Goreng terus. Masih? Yang Iya. goreng cuma satu orang ini? Ya nanti ada Nganti. yang ngantiin kalau pas makan siang. Oh. Ya. Jadi bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa sih? Bukanya jam 6 ready. Hah? Tutupnya jam 2. Makan siang, habis makan siang. Ini ngantri terus pagi sampai siang? Ya insya Allah ngantri semua kayak gini Om. Iya. Semua. Pada anti telur itu. Padang ngasih telur. Iya. Ini dari jauh-jauh kayaknya ini. Kebanyakan jauh-jauh? Ya kalau kemarin paling liburan keluar kota semua. Iya, iya. Itu nanti ditumpuk ke sini ya? Ya. Nih, telurnya menggunung, numpuk ya, munjung. Dibawa kemana Pak? Ini dioper yang di Ke depan, ke depan. Lewat mana Pak? Ini transitnya di sini. Oh, oke. Telurnya nih. Ini yang diantri sama orang ini nih. Nah ini yang saya cari-cari nih. Si ibu ini. Orang di belakang layarnya. Tapi beliau ini ownernya ini. Itu Mbak Yuni. Mbak Yuni, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh saya samperin? Mbak Yuni lagi ngapain Mbak Yuni? Ini baru ngupas pisang Om. Pisang, Iya. bikin pisang goreng. Iya Pisang betul. goreng. Nggak ngeracik telurnya? Enggak, udah ada anak saya yang racik. Yang racik? Di mana Iya. ngeraciknya? Di sini tapi? Enggak di sana. Oh, rumah? Sana Om. Heeh. Oh, di sini udah langsung jadi ya? Iya. Saya nongkrong nemenin ah. Iya Om, mari silahkan. Ini Iya Om. Mbak Yuni enak banget nih ya. Duduk santai di pojok. Ini namanya juga warung pojok. Warung pojok, duduknya betul. duduknya di pojok santai, ngamatin tuh di depannya beliau itu orang pada ngantri. Iya Om. Mau menikmati masakannya Mbak Yuni nih. Iya. Mbak Yuni kalau bukanya ini dari kapan sih Mbak? Tahun 2007 Om. 2007 ya. Iya. Berarti sekarang sudah mau 17. iya 17 tahun. Jadi sudah 17 tahun. Dari dulu tempatnya di sini aja. Ya di pojok situ Om. Dari dulu? Dulu itu kan warung saya kan semi permanen Om. Iya ya. Tadinya kecil. Heeh. Sebelah warung saya itu dulu ada bapak-bapak tua yang sol sepatu. Terus? Tuh. Terus sama Pol PP kan suruh itu Om bongkar pasang. Harus nggak boleh yang permanen. Iya iya. Kan kebanyakan orang jualan itu seneng yang instan toh Om. Iya iya. Disuruh bongkar pasang nggak mau, sampai disurati berapa kali Iya. nggak mau. Dapat surat cinta. Terus malam-malam itu bulan puasa itu pas libur Iya. itu jam 12 malam itu digaruk sama Pol PP. Waduh, pernah kena garukan ya. Iya. Nah, terus digaruk, terus disuruh Gatel bongkar- emang Bu, digaruk Bu. Ibunya gatel digaruk. Disuruh bongkar pasang. Nah, terus sudah saya ya ikut bongkar pasang. Terus jadi rame ini Om, jadinya kayak Pol PP itu membawa berkah. Loh, malah kok gitu? Nah, terus jadi rame warungnya. Setelah itu, Mm-mm. setelah
penggarukan itu. Iya, kan terus pelebaran ini toh, Iya. peluasan warung toh. Iya, iya. Tuh. Terus ini mulai yang ngantri-ngantri ini dari kapan, Bu? Ngantri-ngantri. Mulai ngantri-ngantri itu mulai ya tahun ya 2010 itu udah ngantri tapi nggak panjang. panjang, ya. Ya. Kalau ini udah, kalau sekarang ngantrinya keterlaluan. ya, katanya. mulai ngantri rame itu 2014, Pak. 2014 ya. Iya. Iya. Ya dulu ya apa Pak ya kayak orang itu ya dari bawah, dari hasil apa habis beras pertama itu 2 kilo. Iya. Ya modal pertama itu 150.000. Waduh, Modal pertama itu. luar biasa. Ya. Tahun 2007 itu ya. modalnya Pertama 150.000. 150.000. Iya. Dengan beras berapa? 2 kilo. Beras 2 kilo gitu Telur ya. setengah kilo. Telur setengah kilo. Ayam setengah kilo. Tempe itu 20 biji gitu Om dari Iya. bawah. Heeh. Ya. Terus naik sampai sekarang ya alhamdulillah habis beras kurang lebih 1 kuintal lebih. Wow, Tuh. 1 kuintal lebih Ya. ya, luar biasa warung Ya. sederhana seperti ini ya, warung tenda ya. Iya, Iya. betul. Terus apalagi telurnya? Telurnya itu ya 4 kotak sampai 5 kotak. Kalau pas liburan itu ya sampai 6 kotakan. Iya. Ya, terus ayamnya ya Nah, 6 kotak itu berarti berapa butir? ya Atau berapa 90 kilo, 90 kilo. 90 kilo. Ya kali rata-rata aja Om. Oke. Terus ayamnya ya Iya. setengah kental, kalau rame-rame liburan itu ya sampai 1 kental. Wih, alhamdulillah. Menunya apa aja yang dijual? Kemudian apa sih yang paling favorit di sini? Ya menunya itu masakan rumahan, masakan rakyat Om. Ya kayak itu sayur lodeh, sop, terus tumis-tumisan sayur pepaya, daun pepaya, kayak genjer, kayak ya macam lah Om. Macamnya itu 27 macam Wih, 27 tumisan. Iya, macam betul. masakan, Iya. banyak banget. Iya. Dulu masak sendiri dulu ya? Iya, masak sendiri sama bapak. Kalau sekarang udah ada tim, tapi masih masak. Iya, masih saya pantau. Pantau Iya, ya. dipantau. Kualitasnya masih, ya. Iya, masih tak pantau. Terus kemudian yang bikin ngantri orang ini terutama apa sih, makanan apa sih yang paling dicari sama mereka? Ya banyak Om, ya telur sama ayam, ya sama goreng-gorengan pisang, tempe, tahu bakso. Tapi yang aku lihat banget kok telurnya ya. Iya, telur. Apa telur dadar apa telur? Telur apanya? dadar. Hah? Itu telur dadar itu sejatinya itu produk gagal itu Om. Oh, Produk gagal itu Om. Iya. gimana? Kok gagal? Kan saya kan pertama kan pengen buat telur kayak Padang itu loh Om, yang dipotong-potong itu Iya, rasanya iya. enak itu toh. Iya, iya. Lah aku Tebel. nggak tahu ya, tak campur-campur. Aku pengen kayak kan orang kan kepengen maju gitu Iya, lah iya, Om. iya. Itu tak campur-campur biar kayak Padang gitu. Ya, telur Tapi Padang ya, tapi kok nggak bisa mah jadi ngerempel itu. Jadi kayak telur apa itu? Keriting itu loh Om, telur gitu keriting, telur ya. crispy, ya gitu ya. Itu. Iya. Jadinya itu nyuruh dipertahankan kayak gini enak, ya udah tak terusin kayak gitu. Oh, lucu ya. Jadi Iya. ternyata produk gagal. Iya itu. Ibu pengen inovasi, bikin Iya. telur seperti telur Padang, Iya. tapi ternyata meleset, hasilnya malah jadi Iya, telur dadar kribo. Iya itu. Telur dadar Itu, kribo. Tapi ternyata ketika dijual, malah respon Iya, bagus. itu malah pada orang seneng. pada seneng gitu. Ternyata. Dulu kan yang ada pertama baru warung saya sini. Oh gitu. Iya, terus sekarang ada banyak tau yang Iya. niru gitu. Oh. Makanya ya maaf, dulu itu saya buatnya di sini transparan. Iya, iya. Oh nggak tahu ada yang Oh gitu. nyuri resep. Kan sini kan nggak tahu kan, Iya, masih iya. bodoh. Iya. Zaman dulu kan belum pinter Iya, iya, tuh. iya. Nggak Oh, apa-apa, iya. rezekinya masing-masing. Ya, intinya. Allah itu udah nakar rezekinya sendiri-sendiri lah Betul. Om. Ini buktinya masih panjang aja nih. Ya alhamdulillah. Iya. Gitu. Oh sejarahnya begitu ya, lucu Iya. juga ya. Dulu Jogja belum ada telur kayak gini. Sekarang kan banyak. Iya. Produk gagal, Iya. tapi malah jadi bikin sukses. Iya, Wah, gitu. bingung kan? Mau tak campur ini, dicampur resep sama ini. Kok Iya. jadinya kayak gini? Tapi malah pelanggan konsumen itu malah
pada seneng Iya, iya. gitu. Tapi ya pasti ada yang dirasakan lah ya, saya menghormati. Tapi terutama yang bisa disebutkan itu sebenarnya apa aja yang utama gitu Itu sebenarnya? ya, itu daun bawang itu. Om. Iya. Iya. Telur, daun bawang gitu Iya, ya. iya. Dan ada beberapa ada ada beberapa yang bumbu, bumbu yang tertentu lah ya Iya, gitu. begitu. Tapi kalau secara visual, secara saya lihat sih memang telur dadar dan yang menonjol itu ya telur dadar dan daun bawang itu Iya, ya. Iya. betul. Itu aja sebenarnya secara pengambilan ya. Tapi mungkin yang bikin kribo, bikin crispy itu ada salah satu. ada resepnya sendiri, hasil inovasi ibu yang gagal tadi itu. Iya. Dan juga mungkin prosesnya ya, proses Iya, juga betul. menentukan juga Iya, ya, Bu, betul. ya. Juga ada proses Iya. penggorengan mungkin Penggorengan, itu ya. iya. Oke, oke. Terima kasih Bu Iya, Yuni. sama-sama Om. Sekarang saatnya saya ikut ngantri. Doakan saya semoga kuat untuk ikut ngantri nih karena Amin. panjang banget. Iya. Jadi Iya. di sini ini tempatnya pejuang kuliner ya karena kita itu kalau mau makan di sini itu harus rela antri, nggak tahu bisa sampai berapa. Ada yang sampai 1 jam mungkin ya Bu? Ya kurang lebih segitu Om. Warung pojok Mbak Yuni itu bukanya 5 hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur Hah? gitu. Sabtu Minggu libur. Iya. Nah, orang liburan kan bukannya malah pengen makan di Iya, sini. ya. Warung pegawai-pegawai ya pengen libur, pengen Oh, istirahat. 2 hari liburnya. Ya Sabtu Minggu sama tanggal merah. Tanggal merah libur. Libur. Wah, Ibu luar biasa banget ini. Ini kalau di Jogja usahanya kayak ini langka loh ya, jarang-jarang ya. Justru Iya. biasanya malah genjot di hari Sabtu Hari, Minggu, hari libur karena ini tempat wisata kan Jogja gitu. Iya, betul. Dari luar kota pada nyerbu itu istilahnya. Iya, Tapi malah Ibu berani Iya. libur tutup. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi Senin sampai Jumat, Iya. Sabtu Minggu libur. wah, jadi kayak PNS pegawainya. Ya, ini warung pojok PNS. Oh gitu, warung pojok PNS memang istilahnya itu ya. Kalau jamnya jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 2. Jam 6 sampai jam 2. Ya. Ya, terima kasih Bu Ya, Yuni. sama-sama Oke. Om. Sekalian saya tanya Ibu. Ibu dari mana Ibu? Jogja, Oh Jogja aja. tapi aslinya Pontianak. Masih Pontianak. Udah sering makan di sini? Sering. Anak saya sekolah di sini, Oh. SD Ungaran. Iya iya. Apa yang Ibu suka makan di sini Bu? Telur gembal-gembul tadi. Telur gembal-gembul. Kenapa telur gembal-gembul ini gimana? Crispy ya, Heeh. crispy dan ringan gitu. Iya, iya. Enak ya. Terus lauk-lauk lainnya apa Bu? Lauknya tempe garit. Tempe garing. Nah ini ibu bapak nih. Ini kayaknya juga pelanggan nih. Gimana Bu? Sudah sering ke sini Bu? Udah lah, murah meriah, enak, nggak capek-capek milih menu. Pilih telur aja. Enak banget tuh Bu. Iya Pak. Jos pokoknya Ibu ya. Ibu asli mana Ibu? Asli Sumatera mana Sumateranya? Utara. Sama utara Medan. Ya, Oh, orang Medan. Orang Medan makanya di lo deh, Jogja. lo deh telurnya Mas. Enak lah pokoknya. Apa yang Ibu paling suka makan di sini? Telur sama lodeh. Lodehnya pas bumbunya. Heeh. Telurnya mantap rasanya, nggak asin, pas lah pokoknya. Banyak daun-daun bawangnya, itu yang disukain. Oke, terima kasih Bu Pak. Sehingga Ibu kerasan di sini ya, tetap makannya di sini terus ya. Gimana Pak? Iya Pak, itu Ibu ini sering di sini. Sering? Ketemu dengan saya ini ya. Weh. Banget top itunya, telurnya ini yang seneng banget ini. Nih, Iya. Ibu ini berarti pelanggan militan. Pelanggan Weh, militan ini. Pelanggan Pokoknya militan nih. Sampai pagi siang. Pak Bapak tukang parkirnya sampai hafal sama Hafal Ibu. saya ini. Wah, tiap hari ke sini Bu ya, Oh iya. Pak. Monggo Bapak dilanjut Pak. Ya, Monggo lanjut ya. Paling ujung Nih, itu ngemper di trotoar ya. Penuh rame banget nih. Ini katanya rombongan ya, dari Kudus ya? Iya. Apa Rofi? Sudah pernah ke sini atau baru atau gimana bisa mencari ke sini? Udah pernah ke sini. Iya, udah pernah ke sini. Udah. Ini orang makan sampai sini, warungnya di sana tuh ya.
Makan telur semua nih. Telur gombal gambul katanya namanya. Kolaborasi. Ini rombongan dari mana nih? Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja aja? Iya, Jogja. Oh, orang sini aja? Iya, habis main tenis ini. Oh, udah sering ya? Kita sarapan. Oke. Iya. Kenapa suka di sini? Karena menunya Jogja banget, Pak. Bisa banget. Mm-mm. Apa yang favorit? Favoritnya aku telur sama ikan keranjang namanya. Kalau kamu apa? Ada miso-nya pedes. Miso-nya juga enak. Oke, kalau mbaknya apa nih? Kamu belum pernah? Oh, ini belum pernah ini, makanya. Hah? Iya, harus juga. Nggak pernah bangun pagi soalnya. Kan sini paling banyak dicari telur ya, terutama ya. Telur-telurnya enak. Bisa diceritakan telurnya itu seperti apa sih? Renyah, Pak. Ya, renyah. Keras kalau ya PUV-nya itu keras gitu. Pas dimakan keras gitu. Makasih ya. Iya. Yo. Sok kabeh. Adonannya ini. Lagi mungkin apa? Jika pun dapat belum. Aku buat apa lah? Apa di apa lain? Ya, mudah-mudahan nggak tumpah. Nih, saya tunjukin telur yang udah matang nih ya. Wah, segunung nih. Wah, luar biasa. Ini berapa telur aja nih? 20. Ini yang orang pada di belakang saya itu orang pada ngantri pengen makan telur dadar yang disebut di sini telur gombal gambul katanya. Nah. Wah, ini makanya pakai lodeh. Wah, cocok banget nih ya. Iya, coba. Nambah haram. Walaupun masaknya di pinggir jalan, bukan di dapur, tapi cara memasaknya tetap dengan cara tradisional. Semua memakai bahan bakar arang, bukan pakai kompor minyak atau kompor gas. Iya, Om. Kita mulai ngantri nih ya. Masih panjang perjuangan. Saya mulai masuk ikut antrian ya. Tuh di belakang saya udah banyak tuh ya. Terus kemudian ke depan sana saya itu ada sekitar 30-an orang ya. Sing sabar. Ya, sing sabar. Jadi perjuangannya cukup panjang ya. Panjang umur perjuangan. Masnya mulai ngomong mabundok ya, Mas? Oh, mabu sangit ini. Mabu sangit. Iya. Paling madus turu. Ini di depan saya, kemudian di belakang saya juga udah banyak tuh. Saya udah posisi di tengah-tengah nih ya. Ya. Tawar semua ya. Sudah semakin mendekati epicentrumnya tuh. Jadi di depan saya sekitar tinggal 10 orang. Masih harus bersabar.
Ini perjuangan kawan-kawan. Nah, ini detik-detik yang saya nantikan akhirnya tiba juga. Saya nantikan. Ini buah dari kesabaran, perjuangan. Kurang 1 jam, Om. Kurang 1 jam? Apanya? Jam 10 detik-detik proklamasi. Akhirnya setelah tadi mungkin sekitar setengah jam lebih ya kita ngantri. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Bertiga kok yang jualin kok. Weh, bertiga ya, cepat ya. Sayurnya yang paling itu apa sih? Yang paling semuanya suka pedes enggak? Ya itu boleh tuh. Apa itu? Pepaya. Pepaya terus apa Sama lagi? lodeh. Roti nanti dipiring sendiri. Oh Yang gitu. tumisan Oh sama ini dua aja. apa ini? Ini Soun. soun. Sama yang hijau-hijau jadi pas. Ya di boleh, tempat betul. buahnya. Yang Kacang hijau-hijau. apa buncis? Apa namanya? Kacang Kacang apa apa? buncis apa kecipir? ya, Oh. sambil jalan. Kecipir boleh kecipir. Oke, maaf ya Mbak. Namanya apa ini? Oh, telur pastinya. Telur. Saya layam rica tuh pakai apa? Apa itu? ikan asap. Ikan asap, boleh ikan asap. Iya, sambal dong. Lagi sambelnya. Ikan asap katanya. Ikan asapnya apa itu? Daging apa? Ikan pari. Ikan pari. Dari ikan pari pilihan itu. Oke, kenapa dipilih? Pilih yang paling. Oke, sip. Maaf. Lodehnya dipiring sendiri. Lodeh. Telurnya saya juga 2 telurnya deh. Telurnya? Telurnya tambah sini aja nggak apa-apa lah. 2 deh. Piringnya didobel aja Mas, 1 Mas. Buat naik tempat di sana. Aja panas ini masalah. Betul. Betul. Ini akhirnya dapat juga ya. Sekarang kita nikmati, kita makan di pinggir jalan aja ya, lesehan ya. Oke. Ini telur gombal gambul. Kita cari tempat ya. Nah, di belakang saya masih ngantri panjang loh. Wah. Tuh, masih panjang banget nih. Nah. Kita cari tempat yang kosong mana nih? Ini nih. Pak, boleh saya sini ya Pak? Kosong ya Pak? Aduh. Gabung makan bareng sama yang lain ya. Udah selesai Pak? Waduh, ini saya baru mulai nih Pak. Ya, alhamdulillah saya akhirnya dapat kebagian juga setelah perjuangan mengantri cukup lama, cukup panjang gitu ya. Akhirnya dapat 1 piring nasi ramesan dengan lauk yang spesial itu adalah telur gombal gambul. Nah, ini disebutnya telur gombal gambul. Telur gombal gambul itu sebenarnya ini telur dadar ya, tapi digorengnya itu jadi kering, crispy, terus isiannya itu ada yang spesial itu daun bawang. Daun bawangnya banyak banget dan potongannya besar-besar ya. Ini yang membedakan dengan telur-telur lainnya. Ada yang nyebut juga telur crispy gitu ya. Terus kemudian ini saya direkomendasikan untuk mencobain makan lauknya ikan asap pari ini ya. Ada tempe nih, ini juga si Mbak Yuni langsung tadi merekomendasikan saya untuk mencoba kaitannya tempenya ya. Ini tempenya digoreng kering ya. Oke. Karena ini konsepnya itu warung ramesan ya. Jadi tadi di sana itu penyajiannya itu di gerobak dan aneka sayuran, aneka lauk tersaji di gerobak itu. Katanya jumlah masakannya ada sekitar 27 masakan ya. Banyak banget ya, makanya saya sampai bingung karena lapar mata ya. Lihat ini, lihat itu, semuanya pengen dicobain. Tapi akhirnya saya memilih ada bihun ya, oseng bihun, kemudian ada oseng pepaya ya. Kemudian ada oseng kecipir. Ada oseng kecipir nih ya buat ijo-ijonya ya. Lalu sambal. Nah, di sini cuma ada 1 jenis sambal aja ya, sambal bawang. Oke. Kemudian karena udah jauh-jauh dan rela harus ngantri gitu, saya pesen telur gombal gambulnya sampai 2, tempenya tadi 3 ya. Daripada nanti ngantri lagi. Jadi sekalian pesen 2.
Plus saya tergoda juga untuk nyobain lodehnya ya. Isinya ada tempe, ada kacang panjang, ada daun sok ya. Kemudian ada nangka atau gori ya. Nanti kita cobain juga ya. Nah, untuk harga, makan di warung pojok Mbak Yuni masih sangat ramah di kantong. Paket nasi harga mulai Rp12.000. Oke, sekarang saatnya kita makan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Selamat makan Indonesia. Kita nasi sama sayurnya dulu nih ya. Langsung hajar telurnya nih. Telur gombal gambul. Ini telurnya memang unik ya. Jadi dia telurnya crispy, tapi di dalam masih ada kayak rasa telur dadar yang empuknya masih ada. Dan karena banyak banget daun bawangnya tuh rasa wangi daun bawangnya tuh bikin enak ya, semerbak di mulut gitu. Wangi daun bawang. Kita santap dengan menu-menu tradisional, sayuran tradisional ya, tumis-tumisan ya. Pepaya, ada kecipir sama apa ini? Bihun. Ini kalau makan lauk seperti ini nih, sayur pepaya, ada bihun, itu perasaan seperti kayak kita lagi makan di acara hajatan di kampung gitu. Ini boleh katakan masakan rakyat banget ya, tapi ramenya bisa ngalah-ngalahin restoran. Kita cobain ikan asap tarinya ya. Jadi ikan parinya gurih, legit, dan rasa smoky gitu ya, rasa asapnya berasa banget ya. Ini yang enak dari ikan asap begini nih. Kita sambil makan sambelnya nih ya. Sambal bawangnya pedas, mantap. Maknyos ya. Ini langsung keringetan juga. Karena selain sambal juga ini sayurnya beberapa juga pedas nih ya. Katanya kalau nggak salah yang tadi sayur bihunnya itu pedas. Sampai saya minumnya pesen ada 2, ada gula asam es sama biasa teh tawar hangat ya. Saya penasaran sama gula asamnya ya. Gula asam segar banget ya, manis, asam, dan dingin. Jadi makanannya tradisional, klop dengan minuman yang juga tradisional ya. Telur dadanya pesen 2 ya, jadi kita ambil lagi nih. Wah, telur gombal gambul. Kalau saran saya sih, kalau kalian penasaran sama telur itu, kalau makan ya sekalian pesen 2 aja gitu biar puas ya. Sambalnya juga menyengat ya, jadi cocok juga buat yang suka pedas. Dan ini masakan Jogja tapi nggak terlalu manis banget ya, jadi bisa lebih banyak diterima oleh orang-orang luar Jogja gitu. Matahari udah mulai bergeser naik. Ini saya bingung makan lodehnya nih karena nggak ada meja ya, makanya satu-satu deh kita gadoin aja nih lodehnya.
Ini lodehnya digadoin juga oke aja, mantep juga ya. Jadi isinya itu ada kacang panjang, ada nangka, ada tahu, ada daun sok ya, cabai hijau. Isi sayurannya banyak. Kuahnya seger, nggak terlalu pekat kuahnya ya, seger. Jadi kalau makan ikan goreng ikan asin gitu enak nih. Lodehnya juga wajib Anda coba ya. Jos. Kita lanjut nasinya. Secara sejarah sebenarnya lucu juga ya, Mbak Yuni sendiri menemukan telur dadar gombal gambul yang crispy ini, katanya ini produk gagal awalnya. Pengen mencoba bikin telur model kayak telur Padang itu loh ya, yang tebel isinya banyak gitu. Ternyata nggak mirip. Yang terjadi bentuknya seperti ini, telur gombal gambul seperti ini, telur crispy gitu. Tapi kemudian dia tetap jual. Ternyata produk gagal ini justru malah diterima dan booming ya. Banyak banget orang yang nyari sampai sekarang ini. Sampai rela ngantri pengen makan telur gombal gambulnya. Itulah yang namanya rahasia dari yang di atas ya. Asal kita mau bergerak, melakukan inovasi walaupun gagal, ternyata kesuksesannya itu dari kegagalan. Luar biasa ya, ini inspirasi juga sih ya buat yang lain. Jadi kita jangan menyerah untuk selalu mencoba, semangat terus gitu ya. Ini membuktikan. Luar biasa, jos. Sekarang kita fokus menghabiskannya. Sama lodeh juga ya. Lodeh. Ini Bang. Wedang asem, es gula asem. Gula asem harganya 10.000, teh tawar hangat harganya 3.000. Ini walaupun pinggir jalan tapi juga secara parkiran enak ya, karena ini jalur yang sepi, kawasan yang sepi tapi jalannya luas, jadi buat parkir motor, mobil menampung gitu, mudah parkirnya. Nasinya udah habis, tinggal kita gadoin telurnya aja. Jadi karena banyak daun bawangnya, jadi sedikit berasa juga kayak makan martabak ya. Karena martabak kan banyak daun bawangnya ya. Telur terakhir. Alhamdulillah akhirnya tuntas juga ya, satu porsi. Wah, dengan lauk yang banyak, telurnya 2, semuanya habis. Ini membuktikan bahwa nasi telur Mbak Yuni itu memang luar biasa. Buat Anda yang mau berkunjung ke Yogyakarta, berwisata ke Yogyakarta, ini wajib Anda coba. Ini buat kalian yang penasaran pengen ke warung pojok Mbak Yuni itu, patokannya gampang, cari lokasinya ada di pojokan Gereja Kota Baru, Yogyakarta, di pusat kota. Kalau dari Jalan Malioboro itu ditempuh cuman paling 1-2 kilo, sekitar 5 menit nyampe sini. Bukanya pagi dari jam 6 sampai jam 2 siang gitu ya. Jadi makan pagi sama makan siang. Oke, sekian dulu provokasi kuliner dari
Om Gembul. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Peyut Gembul. Takut gembul, lebih takut lapar. Makan terus sampai tua. Jadi makan saya habis, ternyata sampai jam 10 di belakang sana masih ngantri tuh ya. Tuh, motor juga masih berderet parkir. Lihat, motor, mobil. Luar biasa, padahal udah ngantri dari jam 6 pagi sampai jam 10 masih antriannya masih panjang. Gila sih ini.